pimpinan kami, Bapak Kasat sudah menekankan bahwa masuk TNI itu gratis, Ya. ya free, tidak ada biaya yang keluar. Nah, itu yang kami pedomani semuanya. Nah, ini kami sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini paham nih kalau ada yang ingin bilang bahwa ini bayar, ya, itu tidak benar seperti itu. Nah, bisa dilaporkan. Nah, itu. Nah, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Kolonel Kavaleri Sigit Dharma Wiryawan SH. Kedatangannya sungguh spesial bagi kami karena ini hari libur, tapi belum masih tetap kerja. Jadi nggak mau kalah dengan kita yang sejak pagi memang kita menyampaikan beberapa beragam informasi untuk Anda. Dan informasi kali ini nggak kalah penting karena ini berkaitan dengan transparansi dalam penerimaan prajurit TNI. Ya, transparansi dalam penerimaan prajurit TNI yang selama ini selalu dikaitkan dengan uang. Ternyata itu gratis. Nah, seperti apa? Saya langsung sapa beliau, Kolonel Kavaleri Sigit Dharma Wiryawan, Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat. Pak Dandim, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah, selamat siang. Kita nggak ada liburnya, Mas. Nggak ada libur ya? Iya, Gas terus jadi ya? sama kayak El Sinta. Selalu memberikan informasi kepada masyarakat setiap saat dan siap sedia. Ini itu. dia, bedanya El Sinta dan tentara apa? Tentara itu punya senjata dan seragamnya seragam. Tapi ya kita tetap punya senjata juga dengan bagaimana kita menyampaikan kepada publik informasi apapun. Ini juga bagian dari mengklirkan ya informasi yang berkembang di masyarakat bahwa masuk TNI itu bayar, gitu ya. Ternyata tidak. Nah, dari interaksi seperti ini harapan kita adalah masyarakat teredukasi dan tidak mudah termakan isu hoax yang tidak benar. Oke, Pak, saya panggilnya Pak Sigit saja. Pak Sigit, Pak Sigit, baik. Ya. Pak Sigit, kapan sih? Cerita dulu, Bintara dan Tamtama. Bedanya Bintara dan Tamtama ini apa? Oke, jadi gini, Mas. Untuk Bintara itu, Bintara adalah dia setingkat, dia di atasnya Tamtama ya. Jadi kalau Bintara, kalau kita melihat itu dia menggunakan pangkatnya, itu pangkatnya bengkok warna kuning. Nah, kemudian Tamtama itu setrip warna merah. Nah, kalau Bintara itu dia setingkat komandan regu. Jadi dia memiliki anggota minimal 10 orang. Ya, disiapkan sebagai komandan regu. Nah, Danru ya? Ya, Danru. Nah, sedangkan untuk Tamtama ini dia disiapkan sebagai anggota dari regu tersebut. Nah, seperti itu. Jadi levelnya Bintara ya, Bintara kemudian baru Tamtama. Bintara kemudian baru Tamtama. Kalau kita perwira, Bintara, nah baru Tamtama. Itu, Mas. Syarat pendaftarannya bagaimana, Pak Sigit? Oke, Mas. Jadi kita masuk ke syarat pendaftaran. Jadi sebelumnya untuk Bintara dan Tamtama ini pendaftarannya sudah mulai berjalan ya, Mas ya. Mulai. Kalau untuk Bintara itu di tanggal 9 September sampai dengan 9 Oktober 2025. Kemudian untuk Tamtama sendiri nanti akan kita buka di tanggal 15 September dan tanggal 3 Oktober masih berjalan. Antara ini kalau Bintara kan sudah berjalan nih, nanti selesainya di tanggal 9 Oktober. Nah, kemudian untuk mekanisme pendaftarannya, ini kita melalui website, Mas. Jadi nggak datang ke... jadi nanti verifikasinya kita datang. Oh, oke. Namun pendaftaran awal website. Pendaftaran awal kita menggunakan website. Jadi di situ ada website, nanti terpampang di flyer-flyer tuh ada rekrutmen TNI mil.id Bintara AD. Nah, kemudian untuk Tamtama pun seperti itu. Nah, nanti di situ ada prosedurnya, Mas. Dia bisa mengisi mulai dari belangko dinas, rikmin dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu nanti baru dia melaksanakan verifikasi di Ajendam maupun di Ajenrem yang berada di wilayah masing-masing. Terdekat ya. Kemudian setelah itu nanti dicek tuh, Mas, tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian apakah dia ada tatunya atau enggak, tindik atau enggak. Ada tindik atau enggak gitu ya. Betul. Nah, kalau maksudnya laki-laki ya. Laki-laki. Kalau perempuan nggak apa-apa ya. Nah, kemudian setelah itu kalau dia sudah dinyatakan clear, nah itu baru nanti
dia akan masuk ke tahap selanjutnya. Ya. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, ini menarik ya, karena pertama tentu syarat administrasi. Ya, Sesuai betul. enggak? Nah, tinggi badan dan sebagainya. Sekarang berapa Pak tinggi badannya, Pak? Ini nih, tinggi badan untuk yang Bintara, untuk Bintara ini tinggi badan 163. 163. Nah, untuk yang Tamtama ini sekarang menjadi 158. Oke. Ya, jadi awalnya kan seluruhnya 163 nih, Mas. Iya. Nah, tapi sekarang kita berikan kesempatan untuk adik-adik, pemuda-pemuda dan lain sebagainya, Mas, yang memiliki tinggi 158 ini bisa ikut bergabung bersama kami. Iya, saya teringat ketika ada seorang bocah pemanjat tiang bendera. Ya, yang betul. heroik itu ya. Iya, betul, Mas. Mungkin dari situ kali ya. Secara fisik mereka kemampuan memang masuk sebetulnya, Betul, tapi karena tinggi badannya kurang, maka ini tidak lolos. Tapi karena diskresi dari Kasat kalau tidak salah ya. Betul, betul. Maka ini jadi evaluasi bahwa mungkin itu akhirnya ini salah satu ini juga pertimbangan luar biasa. juga, Mas. Jadi inilah bagaimana TNI merespon kebutuhan tadi ya masyarakat betul, tadi ya. Betul, Oke, Mas. tinggi badan sudah ditentukan. Berat badan mah bebas ya, asal berat badan ya, yang penting ideal lah kayak gitu kan. yang penting nggak obesitas ya. Repot nanti larinya ya Pak. Baik, gitu, ini setelah proses pemeriksaan administrasi dan bangun riwayat hidup selesai semua, kemudian apa langkah selanjutnya Pak? Kemudian setelah itu baru nanti kita ada seleksi tingkat Panda ya, tingkat daerah. Kemudian langsung masuk ke tingkat pusat gitu. Kalau tingkat daerah itu kesehatannya administrasi, kesehatan tahap 1, kemudian jasmani, kemudian pantuhir daerah. Kemudian kalau dinyatakan lulus di sana, Mas, nanti dia akan masuk ke tingkat pusat. Nah, tingkat pusat ini nanti ada kesehatan tahap 2, kemudian jasmani, psikologi, mental ideologi secara tertulis, kemudian dan wawancara, kemudian kesehatan jiwa, nah terakhir pantuhir. Nah, setelah itu baru akan dinyatakan bahwa mereka memenuhi syarat. Oke, jadi memang berjenjang ya. Ya, nah, betul. setiap tahap itu Pak, yang kemarin berkembang di masyarakat, isu-isu biasa lah ya. Nanti tahapan berikutnya nanti ada sekian atau sekian begitu ya. Ada orang yang menjanjikan, saya bisa membantu meloloskan, kan biasa begitu. Itulah, saya Mas. biasa membantu Betul, meloloskan, betul. saya ini segala macam. Nah, itu bagaimana Pak menyikapi yang seperti itu? Jadi begini, kalau yang bersangkutan ini sudah memenuhi syarat dan sehat ya secara jasmani, kemudian mental ideologi, psikologi dan lain sebagainya, saya bisa jamin bahwa yang bersangkutan ini memenuhi syarat, Mas. Nah, apabila ada oknum-oknum yang menawarkan bahwa dia, oh ini bayar sini, bayar sekian, ini setiap tahap bayar sekian, itu saya pastikan itu tidak benar, Mas. Ya, jadi ibaratnya dia itu kayak menembak di atas kuda lah, gitu. Jadi kalau masuk ya untung buat dia, kalau seumpama gagal ya dia nggak apa-apa kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya bahwa sekarang ini banyak yang memanfaatkan hal-hal seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, kepada adik-adik yang ingin bergabung, jangan termakan ataupun jangan terpengaruh oleh informasi-informasi terkait dengan masuk TNI itu bayar, masuk TNI itu bayar. Pimpinan kami, Bapak Kasat sudah menekankan bahwa masuk TNI itu gratis, ya free, tidak ada biaya yang keluar. Nah, itu yang kami pedomani semuanya. Nah, ini kami sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini paham nih kalau ada yang ingin bilang bahwa ini bayar ya, itu tidak benar seperti itu. Nah, bisa dilaporkan. Nah, itu Mas, bisa dilaporkan seperti itu. Iya. Nah, inilah peran serta masyarakat untuk melaporkan ya, karena pasti itu sangat merugikan. Betul. Merugikan orang yang tadinya lulus, akhirnya nggak lulus, bisa jadi karena pengaruh secara psikologis, pengaruh. Benar. Itu kan bisa juga ya Pak Sigit ya. Betul, Mas. Baik. Nah, Pak Sigit, berikutnya adalah soal umur ya. Karena kan ada ketentuannya biasanya lulus SMA. Ijazahnya SMA ya, paling tidak SMA, sederajat ya. Nah, umur usianya berapa? Karena kan biasa lulusan tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu begitu ya. Nah, itu gimana itu Pak? Kalau umur ini dia paling rendah, dia di umur 17 tahun 10 bulan. Itu pada saat pembukaan pendidikan, Mas.
Kemudian maksimal, nah ini maksimal nih. Kalau tahun kemarin itu 23, nah sekarang jadi 24. 24. 24. 24 saat buka pendidikan pada tanggal 13 November. Ini kenapa? Karena usia pensiun sesuai dengan Undang-Undang TNI yang terbaru kan gitu ya. mundur dari Tamtama Bintara awalnya 53 menjadi 55. Nah, sekarang ini kita mundurkan masuk bisa umur 24. 24 ya. 24. Wah, Jadi lumayan. yang sekarang tinggi badan 158, kemudian umur pun maksimal bisa 24 tahun. 24 tahun. Sehingga bisa membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi ini umur ya, umur untuk tes secaba PK. Nah, ini yang secaba PK dan secata PK. TNI, ya betul. Nah, Betul ya. Jadi umurnya 20, sekarang maksimal 24. 24 tahun. Ya. Semuanya ya Pak ya? 24 tahun. Nah, kemudian tinggi badan tadi kan sudah disebutkan Pak. Tinggi badan sudah disebutkan. Tesnya itu ada berapa tahapan Pak? Tes yang akan dilaksanakan? Oke, tes yang dilaksanakan tadi ada 2 tahap Mas ya. Tes tingkat Panda, kemudian di tingkat pusat. Kalau di tingkat Panda itu ada administrasi, kesehatan. Panda itu panitia daerah? Ya, panitia daerah. Itu kalau di sini, kalau di Kodam itu di Kodam Jaya Jayakarta, nah itu tingkat Panda gitu di tiap-tiap Kodam. Nanti setelah itu akan ada di tingkat pusat gitu Mas. Nah, tingkat pusat itu nanti ya ini tadi tesnya administrasi, kesehatan, jasmani dengan pantuhir. Nah, kalau di tingkat pusat dia kesehatannya dia lebih detail lagi Mas. Detail lagi, kemudian jasmani, psikologi, ada mental ideologi. Mental ideologi secara, ini berkaitan doktrin ya? Iya, doktrin secara tertulis maupun wawancara. Kemudian ada kesehatan jiwa juga, Mas. Kemudian ya terakhir nanti pantuhir pusat. Seperti itu. Pada saat yang tadi ya mental, jasmani, psikologi ya, khususnya psikologi, kemudian mental ideologi, kemudian mental ideologi tertulis dan wawancara Pak. Apakah itu bisa mendeteksi perilaku seseorang, katakanlah yang ini berpotensi akan menyimpang misalnya. Itu ketahuan ya Pak? Ketahuan Mas, ya ketahuan. Jadi memang ini mental ideologi ini kan tetap kita laksanakan. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana yang bersangkutan, apa namanya pada saat pandangan politiknya seperti apa gitu ya. Selain politik juga, kemudian keyakinan, kemudian perilaku Mas ya, perilaku itu kita bisa deteksi itu. Oke, yang temperamen atau enggak itu kelihatan di situ ya Pak. Ngeri juga ya. Baru lulus sudah kamu. Ya kan kita harus TNI ini biar ibaratnya benar-benar baik lah seperti itu Mas ya. Iya, karena tentu saja orang yang mengikuti tes TNI ataupun Polri atau tes-tes sekolah-sekolah unggulan, mereka kan pasti akan memilih orang-orang yang berprestasi. Betul. Bukan saja secara akademik ya, tetapi juga prestasi-prestasi lainnya gitu. Dan ini penting sehingga nanti ketika dia lulus jadi perwira TNI, dia bisa menjadi contoh, dia bisa menjadi pengayom dan lain sebagainya, kan gitu ya Pak. Ya. Nah, berkaitan dengan ini kan semua arahan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli ya. Apa pesan lain Pak yang disampaikan kepada seluruh nih masyarakat Indonesia yang punya putra-putri yang kebetulan ingin masuk menjadi perwira, menjadi prajurit TNI? Ya, oke. Dari beliau pesan bahwa yang pertama, mari bergabung bersama kami di TNI Angkatan Darat. Kita buka kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada anak-anak muda Indonesia, kepada seluruh masyarakat. Dan yang paling penting adalah di dalam rekrutmen ini tidak ada pungutan biaya. Sekecil apapun dari pihak penyelenggara, panitia, untuk merekrut adik-adik tersebut. Nah, sehingga jangan ada punya pikiran bahwa masuk TNI harus nyiapkan uang sekian, harus jual sawah, harus jual kebun, tidak ada. Ini gratis dan kita buka seluas-luasnya kepada masyarakat. Apabila ada informasi terkait dengan pungutan, kemudian calo dan lain sebagainya, silahkan dilaporkan. Dan kami akan menerima aduan dari masyarakat itu dengan responsif. Demikian.
Pak, prosesnya berapa lama Pak dari pendaftaran sampai nanti diumumkan, oh ya Anda lulus, Anda tidak lulus, itu prosesnya berapa bulan? Prosesnya untuk pendaftaran sendiri itu kan dari 9 sampai Oktober. Ya. Kemudian setelah itu proses mulai dari proses tingkat Panda sampai dengan di tingkat pusat. Nah, nanti pembukaan pendidikan itu di bulan November. Jadi sekitar September, Oktober sekitar 2 bulan. 2 bulanan ya? 2 bulan. Pendidikannya berapa lama Pak nanti Pak? Pendidikan ini ada Tamtama dan Bintara, ini ada sekitar 5 bulan. 5 bulan pendidikan. Ya. Itu dipusatkan di mana Pak? Di pusat, di masing-masing pusat, di masing-masing Rindam. Masing-masing Rindam, benar, ya? Masing-masing Rindam. Oke, 5 bulan. 5 itu digebleng fisik dan mental ideologi iya, ya? Benar, iya Mas. Wah, luar biasa nih. Berapa sih Pak proyeksi yang dibutuhkan untuk tahun berjalan ini? Tahun berjalan untuk kebutuhannya tentu saja banyak ya Mas ya. Nah, tapi nanti untuk rinciannya ya, itu nanti disebarkan akan nasional ya Pak? Seluruh nasional, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Mas. Seluruh Indonesia. Luar biasa, jadi manfaatin betul. Nah ini kan ada yang kowat gitu ya, wanita atau itu gimana Pak prosentasenya? Untuk kowat ini sementara kalau yang sekarang ini Bintara Tamtama yang prajurit laki-laki. Ya. Oh laki-laki. Iya laki-laki. Kalau nanti yang untuk kowat nanti pasti akan ada pemberitahuan lebih lanjut gitu Mas. Jadi sekarang ini kebutuhan untuk laki-laki gitu ya? Betul laki-laki. Kasih bocoran dong Pak, tips supaya mereka lulus itu gimana sih caranya? Yang pasti untuk fisik ya kan sudah pasti tuh Mas. Lari, kemudian pull up, push up, sit up, sateran itu sudah ada lah. Dan saya yakin di website di online dan lain sebagainya sudah banyak tuh tips bagaimana mendapatkan nilai yang maksimal. Iya. Gitu. Kemudian itu sudah yakin lah. Kemudian untuk kesehatan ya saya minta sebelum ikut ya ini dulu diperiksakan dulu aja Mas, diperiksakan dulu kira-kira kurangnya di mana gitu. Kalau memang ini kan masih ada waktu bisa kita perbaiki gitu. Kemudian untuk kesehatan, kemudian untuk psikologi ya kalau psikologi itu sudah banyak harian lah, saya yakin sudah banyak lah. Mereka belajar ya. Iya benar. Ya namanya kita ingin mencapai sesuatu kita harus belajar dan harus mempersiapkan diri. Betul. Tidak ujuk-ujuk, oh saya pengen ikut ini tanpa persiapan kita ikut kemudian memperoleh hasil yang maksimal kan jarang juga seperti itu. Jadi kalau adik-adik udah pengen ikut menjadi prajurit TNI ya siapkan sesuai dengan apa yang akan dilatihkan ataupun diteskan. Betul, jadi harus ekstra lebih keras ya. Iya, benar. Karena Anda bersaing bukan hanya 1-2 orang atau puluhan atau ratusan, bisa ribuan ya. Iya. Jadi memang harus mempersiapkan segala sesuatunya, belajar yang rajin, fisik juga jangan lupa sehat, harus jasmani sehat, dan rohani. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, Pak Sigit, silakan berkaitan dengan pendaftaran Caba dan Secata ini. Oke, pesan saya kepada para adik-adik saya, mari bergabung bersama kami di TNI Angkatan Darat. Kemudian siapkan fisik, mental, kemudian siapkan semuanya dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir, jangan terpengaruh oleh hoax, oleh informasi-informasi yang menyesatkan bahwa tentara itu bayar, tentara itu harus mengeluarkan uang. Tidak. Menjadi prajurit TNI itu gratis dan itu sudah perintah dari atas dan saya yakin tidak ada yang berani untuk menjabarkan perintah ini. Baik. Demikian Mas. Baik. Karena ini perintahnya kasat, nggak ada yang berani lawan. Ya. Jangan macam-macam gitu ya. Siap. Pak Sigit, terima kasih sudah hadir di studio Radio El Sinta, menyampaikan secara langsung kepada masyarakat mengenai pendaftaran calon Bintara dan Tamtama tahun 2025. Ya. Semoga sukses melalui seleksi dan nanti diumumkan, kemudian pendidikan, dan jadilah prajurit-prajurit TNI yang berjiwa satria. Siap. Terima kasih Pak Sigit, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa di 5 Oktober Mas. 5 Oktober ya. Ke Monas. Baik. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat, Kolonel Kavaleri Sigit Dharma Wiryawan SH. Saya Swiryo, terima kasih, sampai jumpa.